10 metode membuat pacar yang berselingkuh merasa bersalah. Lakukan aktivitas dengan orang lain agar ia merasa cemburu. Putuskan hubungan. Bersikaplah dingin kepadanya. Beritahukan kepadanya bahwa Anda merasa sedih dan kecewa. Berpura-pura tidak peduli saat ia terbukti berselingkuh. Kembalikan barang-barang miliknya dalam kotak kardus. Ceritakan apa yang Anda alami kepada semua orang. Ubah penampilan Anda. Jangan pernah berinteraksi lagi dengannya. Lakukan aktivitas menyenangkan. Mengetahui bahwa pacar berselingkuh bisa menjadi pengalaman pahit yang sangat menyakitkan. Mungkin Anda ingin menjerit akibat kemarahan yang memuncak sebab pria yang dicintai mengkhianati Anda, tapi tunggu dulu. Masih ada cara yang lebih baik untuk membalas perbuatannya. Terapkan strategi dan kiat jitu dalam artikel ini agar ia menyesal karena sudah bersikap buruk kepada Anda. Metode 1. Lakukan aktivitas dengan orang lain agar ia merasa cemburu. Ajak teman pria menemani Anda makan siang atau menghabiskan waktu bersama. Ia akan sangat menyesal setelah menyadari bahwa ulahnya membuat Anda meninggalkannya dan menjalin hubungan dengan orang lain. Pilih pria baik-baik yang bersedia menemani Anda beraktivitas, atau bersenang-senang sekadar menghabiskan waktu bersama tanpa membuat komitmen. Siapa tahu Anda menemukan orang yang tepat sebagai penggantinya. Saat mendengar betapa bahagianya Anda bersama orang lain, ia sadar bahwa ulahnya membuat Anda menderita. Metode 2. Putuskan hubungan. Langsung putuskan hubungan begitu Anda tahu ia berselingkuh. Kalau Anda tidak mau melanjutkan hubungan, tinggalkan saja pria seperti ini. Sampaikan kepadanya dengan kalimat yang jelas dan lugas bahwa semua sudah berakhir, lalu putuskan hubungan. Bisa jadi, ia sangat terpukul saat menyadari bahwa ia kehilangan Anda. Anda perlu melakukan langkah ini agar ia memahami konsekuensi dari tindakannya. Sebagai contoh, katakan kepadanya, "Kita putus. Aku enggak mau ketemu kamu lagi." Metode 3. Bersikaplah dingin kepadanya. Mungkin ia akan berusaha meyakinkan Anda bahwa ia menyesal. Kalau Anda ingin memaafkannya, beritahu kepadanya bahwa hal ini tidak semudah membalik telapak tangan. Jangan berinteraksi atau bertemu dengannya, sampai ia berhasil memulihkan kepercayaan dan respek Anda kepadanya tanpa batas waktu yang jelas. Jika ia bersungguh-sungguh ingin memulihkan hubungan, ia harus memenuhi semua persyaratan yang Anda ajukan. Tergantung situasinya, jangan melakukan apa yang tidak Anda sukai karena terpaksa. Kalau Anda ingin memberikan kesempatan kedua, tentu saja boleh. Metode 4. Beritahukan kepadanya bahwa Anda merasa sedih dan kecewa. Buatlah ia merasa bersalah akibat ulahnya. Ungkapkan apa yang Anda rasakan karena ia berselingkuh. Bersikaplah jujur dan asertif saat mengatakan bahwa Anda mencintainya, tetapi tindakannya membuat hubungan berantakan. Siapa tahu, ia menyesali perbuatannya. Sebagai contoh, katakan kepadanya, "Aku enggak percaya kamu tega berbuat seperti ini. Nyakitin banget, padahal aku benar-benar sayang sama kamu." Contoh lain, tanyakan kepadanya, "Kenapa kamu tega bohongin aku?" Metode 5. Berpura-pura tidak peduli saat ia terbukti berselingkuh. Menyikapi pacar yang berselingkuh dengan bersikap masa bodoh membuatnya merasa kecewa. Peselingkuh biasanya sangat narsistik. Bisa jadi, ia berharap Anda mengamuk saat ketahuan berselingkuh. Jadi, susun skenario terbaik dengan tenang dan kepala dingin. Jangan biarkan ia menemukan celah untuk membuat Anda terkesan jahat saat perselingkuhannya terungkap. Kalau Anda melihat ia berselingkuh dengan mata kepala sendiri, jangan mengamuk. Kemasi barang bawaan Anda, lalu pergi begitu saja. Metode 6. Kembalikan barang-barang miliknya dalam kotak kardus. Tinggalkan kotak kardus di teras rumahnya atau kirim via kurir tanpa memberi kabar. Kalau masih ada barang-barang miliknya di rumah Anda, kumpulkan, lalu masukkan dalam kotak kardus. Letakkan di teras rumahnya agar ia melihatnya. Pengalaman pahit yang membuat Anda terpaksa mengusirnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadanya pasti sangat menyakitkan. Kalau barang-barang milik Anda masih ada di rumahnya,
kirim pesan kepadanya. Mintalah ia mengepaknya dalam kotak kardus dan meletakkannya di teras rumah Anda. Metode 7. Ceritakan apa yang Anda alami kepada semua orang. Peselingkuh tidak mau perbuatannya diketahui orang lain. Anda tidak perlu melindungi peselingkuh. Ceritakan dengan jujur bahwa ia berselingkuh. Jika ada yang bertanya apa yang terjadi di antara Anda berdua, apa sebabnya Anda memutuskan hubungan atau mengabaikannya, Anda boleh menjelaskan rencana selanjutnya, tetapi tidak perlu menutupi kebenaran. Meskipun Anda ingin memaafkannya, ceritakan hal ini kepada orang lain agar ia merasa bersalah karena sudah berselingkuh dan menyesali perbuatannya. Metode 8. Ubah penampilan Anda. Biarkan ia menyesal saat melihat penampilan Anda lebih menarik. Kenakan baju baru dan sempatkan menata rambut di salon. Ubah penampilan dengan memilih busana dan aksesoris yang membuat Anda terlihat lebih cantik dan anggun. Jika Anda ingin membalas ulahnya, pilih cara yang membuat Anda merasa lebih baik dan lebih percaya diri. Seperti kata pepatah, sambil menyelam minum air. Anda boleh mengenakan baju agak ketat yang selama ini tidak dikenakan sehari-hari. Buatlah ia berpikir apa sebabnya ia sampai hati menyia-nyiakan Anda. Merias diri bisa menjadi sarana terapi yang bermanfaat meredakan kemarahan. Metode 9. Jangan pernah berinteraksi lagi dengannya. Hapus nomor ponselnya, hapus pertemanan dengannya di media sosial, dan jangan menanggapinya sama sekali. Biarkan ia menanggung akibat perbuatannya tanpa memberikan rasa lega sedikit pun. Putuskan komunikasi dengan menghapus nomor ponselnya dan mengabaikan jika ia menelepon atau mengirim pesan. Hapus atau blokir akunnya di media sosial agar ia tidak bisa melihat unggahan Anda dan sebaliknya. Tolak permintaannya untuk berkomunikasi dengan Anda. Langkah ini membuatnya frustrasi dan Anda tidak perlu mengalami stres lagi karena berurusan dengannya. Ganti nomor ponsel agar ia tidak bisa menghubungi Anda. Hapus semua foto saat beraktivitas berdua yang masih ada di media sosial, agar ia seolah-olah tidak pernah ada dalam kehidupan Anda. Blokir akunnya jika ia terus memantau Anda di media sosial. Mintalah teman-teman dan anggota keluarga memblokir akunnya, agar ia menyerah sebab sudah sepantasnya ia tidak mendekati Anda lagi. Metode 10. Lakukan aktivitas menyenangkan. Cara terbaik melakukan balas dendam adalah menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Jangan biarkan perbuatannya membuat Anda terpuruk. Lakukan aktivitas menyenangkan yang membuat Anda tetap sehat dan merasa bahagia, untuk menunjukkan kepadanya bahwa kehidupan Anda saat ini jauh lebih baik. Ia akan menyesal karena sudah memperlakukan Anda semena-mena setelah melihat betapa baiknya kehidupan Anda setelah berpisah. Terapkan pola makan sehat dan sisihkan waktu untuk berolahraga secara teratur. Selain memperbaiki penampilan, langkah ini membuat suasana hati membaik, sehingga sangat berguna untuk mengatasi rasa sedih dan kecewa karena patah hati. Mulailah melakukan aktivitas baru yang selama ini tertunda, misalnya berlatih yoga, hiking, atau mengikuti kursus memasak. Anda bebas melakukan aktivitas apa saja, asalkan yang membahagiakan.